Saya Wimpy, sekarang saya di Melbourne. Belum 1 tahun saya di Melbourne. Jadi sebelum ini saya di Wellington di New Zealand. Saya ikut satu komunitas di sana yang punya visi tentang penginjilan the world evangelization, ya, penginjilan dunia. Dan saya tinggal di sana. Tentu saya bukan hidup membiara, tapi saya tinggal di biara. Dan semua awam, ada beberapa pastor yang ikut, tapi ini gerakan awam. Dan hampir 1 tahun sekarang saya di Melbourne nih. Oke. Saya merasa, baru ulang tahun kan PDHKY ya? Iya, betul. Provisiat dulu sebelumnya, Ibu Julia, untuk semua. Thank you. Luar biasa. Yang saya rasa ini Tuhan gandakan apa yang kalian punya gitu ya. Amin. Saya merendahkan apa ya, ibu-ibu yang ada, tapi dengan keterbatasan. Dan saya merasa bahwa makin hari makin luar biasa. Aduh, amin. Apalagi Ibu Wawan, waduh, tadi bagiannya Hebat nih. ada gambar sendiri, waduh, luar biasa. Ya, gampang ya. Dan saya percaya apa yang kita punya, Tuhan sanggup melipat gandakan, itu yang saya katakan. Pada saat kita beri pada Tuhan, 5 roti, 2 ikan, Tuhan sanggup menggandakan menjadi 5.000, bahkan 20.000 orang mungkin. Ya, 5.000 laki-laki, perempuan, anak-anak, 20.000 mungkin. Jadi, itulah kita semua. Ya, saya merasa bahwa baik kalau malam ini kita persembahkan apa yang ada pada kita, bahkan ketidakbisaan, ketidakmampuan kita, kan gitu ya. Ketidakmampuan kita kalau kita persembahkan pada Tuhan, Tuhan yang akan melipat gandakan untuk memberkati banyak orang, termasuk keluarga kita. Seringkali kita punya kasih yang terbatas. Tapi saya percaya dengan kita menyerahkan kepada di tangan Yesus, Yesus yang sanggup menggandakan sehingga menjadi luar biasa. Ya, itu di mata Tuhan, saya percaya. Nah, malam ini saya mau bicara, saya bisa share screen ya. Malam ini saya ingin bicara soal ketaatan. Ya. Memang tidak mudah apa yang saya akan bicarakan. Saya akan bicara ini untuk diri saya juga. Ya. Karena nggak ada dari kita yang sudah lulus dalam hal ini. Tapi kita semua berjuang untuk taat. Karena kita mengasihi orang yang sungguh mengasihi pribadi kita, yaitu Yesus yang sudah mati bagi kita. Dan mari kita lihat sekarang, sebelum saya mulai, mungkin baik kalau saya mau share satu gambar mungkin yang pernah saya beri di beberapa PD, bahkan di KY ya. Gambar ini, kalau saudara lihat, ini saya belum pernah pergi ke sana, tapi ini Niagara kan ya. Jadi ada satu orang akrobat yang tukang akrobatik ini, dia pasang tali dari Amerika terus dia pasang sampai Kanada ya. Jadi wired gitu ya, dan dia ingin jalan memecahkan rekor ya. Dia ingin jalan di tengah itu ya, dan memecahkan rekor dunia. Oke. Seperti ini kira-kira gambarnya. Lihat, orangnya sudah kecil di tengah ya. Di tengah itu ada gambar kecil sekali orangnya. Jadi dia berjalan, dan saudara bayangkan kalau dia tidak pakai alat untuk menyelamatkan dirinya, kalau dia jatuh dia mati. Lalu dia mulai berjalan sampai di Kanada dan balik ke Amerika. Lalu dia tanya sama penonton, siapa yang percaya kalau saya bisa bawa beban di pundak saya dan jalan kembali di tali ini dan kembali nanti? Beban itu akan 100 kilo di pundak saya taruh dan saya jalan. Semua pada bilang percaya, karena apa? Nggak ada resiko percayanya. Ya, jadi semua bilang percaya, gampang. Kalau ngomong soal percaya dan soal taat itu mudah, karena ngomong nggak ada resiko. Ya. Tapi si orang ini dia bilang kalau misalnya semua percaya saya akan bawa beban, dan dia mulai jalan, saudara. Sampai di tengah dia kiri, dia ke kanan gitu. Orang semua tahan nafas. Kalau sampai dia jatuh, dia mati. Saudara. Tapi ternyata dia sampai dan dia kembali lagi lewat tambang ini dan kembali lagi gitu ya. Dan dia tanya lagi sama penonton, saya sudah membawa beban 100 kilo di pundak saya dan saya berhasil.
Lalu dia katakan, siapa yang percaya kalau saya sanggup bawa orang yang beratnya kurang dari 100 kilo? Semua bilang percaya. Karena sekali lagi percayanya nggak ada resiko. Saudara yang kekasih, as a Christian, sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik, seringkali kita seperti penonton ini. Ya, kita nggak ikut ambil bagian, tapi kita hanya bisa bicara. Ya, nah oleh karena itu malam ini kita semua ingin berdoa. Kita nggak hanya omong tentang percaya kepada Yesus, tapi kita ingin menyerahkan. Karena apa? Pada saat si orang ini akrobatik ini tanya, kalau kamu bilang percaya karena pada mau nonton, saya sanggup bawa orang yang beratnya kurang dari 100 kilo, lalu dia tunjuk kepada satu orang yang paling dekat dengan dia. Kalau kamu percaya, mau kamu saya bawa ke sini. Di pundak saya jalan dan balik lagi. Oke, kalau kepleset ada resiko, mati. Nah, orang yang paling kencang omong percaya itu bilang, nggak mau. Kenapa? Karena ada resiko. Oh, dia bilang banyak macam, banyak ada aja alasannya. Oh, saya baru menikah lah, saya baru berhasil dalam bisnis, aduh banyak alasan, saudara. Akhirnya dia bilang, oh, saya nggak sanggup, saya nggak bisa. Lalu ada seorang anak kecil yang katakan, saya mau. Gitu. Ya, anak kecil ini nggak ada takutnya, saudara ya. Jadi dia lihat kiri, dia lihat kanan, dia senyum-senyum gitu ya. Lalu si akrobatik ini bawa anak kecil ini di pundaknya, taruh di pundaknya, kakinya dipegang seperti gambar ini. Ya, dia pegang kakinya, lalu mulai dia berjalan di tambang itu. Ya, lalu dia berjalan mulai di tambang itu, dan semua sekarang tahan nafas. Sekarang kalau kepleset, yang meninggal itu 2 orang katanya. Yang gede nggak apa-apa, tapi yang kecil nih gimana gitu, kira-kira gitu, saudara. Tapi dia berhasil ya, dia berhasil lagi sampai di sana dan dia kembali sekali lagi dengan ke kiri, ke kanan, semua orang tahan nafas. Tapi sampai dia. Sekarang orang nggak peduli sama si akrobatik, yang dia tanya siapa ini anak kecil. Anak kecil yang begitu berani, orang bilang bahaya, takut, ada resiko besar. Tapi si anak ini nggak takut. Kenapa? Kita tahu cerita ini mungkin ya. Karena yang gendong dia itu papanya. Ya. Nah, anak kecil ini percaya papanya tidak mungkin untuk mencelakakan dirinya. Betul, saudara? Semua di sini udah ada, bahkan yang ada opa-oma, ya, udah kita punya anak, kita mengerti sekali. Kita tidak pernah punya pikiran jahat kepada anak kita. Nah, Yesus katakan, apalagi Bapa di surga yang maha sempurna. Kita ini hanya anaknya. Ada berapa banyak dari kita yang dalam doa kita, coba doa saudara, ya 5-10 menit mungkin pagi sebelum saudara baca Alkitab, saudara hanya katakan terima kasih atas kasih-Mu Bapa. Just ada dalam hadirat Dia. Hadir dalam hadirat Dia dan rasakan pelukan kasih-Nya dan katakan, I am your beloved. Saya ini dikasih oleh Engkau Bapa. Hanya alami kasih. Sudah lihat itu ya, antara iman, kepercayaan. Kalau saya percaya berarti saya bisa mempercayakan hidup saya pada Dia. Saudara, nggak mudah. Karena kita hidup di dalam dunia yang sangat bersyarat kasihnya. Ya, termasuk banyak orang tua yang bersyarat kasih kepada anaknya. Tapi bukan kasih Bapa, kasih Tuhan Yesus, kasih Allah Roh Kudus, tidak mensyaratkan apapun dalam hidup kita. Asal satu, kita mau bisa mempercayakan hidup saya, hidup saudara kepada Dia. Saudara, ini perjuangan dan ini adalah doa kita hari lepas hari. Berjuang untuk bisa menyerahkan hidup kita pada Dia. Trust Him. Saudara lihat, seluruh Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya tentang satu pertanyaan. Do you trust me? Apakah engkau percaya kepadaku? Saudara yang kekasih, mari malam ini sebelum kita masuk ke dalam temanya, kita mau mengatakan Yesus, beri aku rahmat malam ini. Supaya aku sungguh bisa mempercayakan hidupku padamu. Dan percaya engkau tidak pernah punya rancangan kecelakaan di dalam hidupku. Aku mau mempercayakan hidupku kepadamu, keluarga, anak-anak, cucu, semua. Aku percayakan kepadamu setiap hari. Nah, saudara kekasih, tentu kita belajar dari Abraham kalau soal ketaatan, ya, soal percaya.
Abraham sudah established ya. Abraham itu sudah dia kaya, dia anak baik-baik semua, dia punya begitu banyak binatang peliharaan, pokoknya dia orang begitu yang sudah established gitu, yang sudah yang kaya, yang dihormati dan macam-macam. Lalu firman Tuhan kepada Abraham, Kejadian 12 demikian. Coba bayangkan ya, dia sudah settle, dia sudah senang di satu tempat. Ya, itu menjadi comfort zone dia. Dia bilang, "Oh, saya bahagia hidup di sini dengan harta, dengan anak-anak yang baik, istri, macam-macamnya." Dia diberkati. Lalu firman Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan." Bukan ke negeri yang sudah Tuhan tunjuk, belum. Tuhan bilang, "Kamu pergi dulu. Nanti hari lepas hari aku akan menuntun." Saudara, saat dipanggil seperti ini, Halo? Julia, ini kata cucuku, ini video. bukankah ini bukan hal yang mudah tentu, ya, bagi Abraham saat itu, ya. Firman Tuhan tidak menulis tentang pergumulan Abraham, tapi pasti dia bergumul, dia wrestling, dia bergumul dengan Tuhan. Apa benar suara Tuhan? Dan nggak mudah meninggalkan apa yang sudah dibangun bertahun-tahun, dan dia bahagia. Lalu ayat kedua katakan, Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ya, bukankah di dalam akal budi manusianya saya sudah diberkati di sini, di tanah Ur ini. Bagaimana kalau saya di sini aja nanti akan saya berkati orang? Tuhan bilang, enggak, pergi, keluar dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan. Hari lepas hari aku akan membimbingmu sampai ke negeri yang kujanjikan. Nah, saudara, bukankah hidup kita seperti itu? Kalau kita mendengar suara Tuhan dan kita mau percayakan hidup kita hari lepas hari, kadang-kadang kita nggak mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, tapi hanya bisa percayakan hidup kita. Nah, saudara, hanya bisa dalam doa, dan kalau saudara pergi ke sakramen, ya, ekaristi secara khusus, baca firman Tuhan, bukankah semua itu suara Tuhan yang seringkali bicara dalam hidup kita? Dan kita akan menjadi berkat, Tuhan katakan. Ayat ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan menjadi berkat. Makanya dia the father of faith, ya, dia bapa orang beriman. Ayat keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Saudara lihat itu? Pergilah Abraham, saudara lihat. Kalau dia tidak belajar untuk taat dalam hal-hal kecil, maka sulit dia. Ya, untuk taat kepada hal besar. Ya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran, dari tanah kelahirannya, dari tempat di mana dia sudah membangun bisnis, membangun keluarganya, membangun semuanya. Tuhan katakan pergi. Saudara kekasih, ketaatan kita mulai dari hal-hal sehari-hari, dari hal-hal yang mudah. Ya, yang Tuhan katakan, kalau Tuhan, coba bayangkan, Adam dan Hawa diberikan semua oleh Tuhan. Hanya satu, jangan sentuh pohon tentang tentang pengetahuan baik dan buruk. Jangan sentuh, semua untuk. Sudah lihat, ya, bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam pencobaan itu. Saudara lihat, dan ini kita masih punya kecenderungan itu. Ya, berapa lama pun saudara dalam Tuhan, kita masih punya kecenderungan dosa. Oleh karena itu apa? Kita butuh ini. Kita butuh Yesus setiap hari. Yesus. Saya serahkan kembali hidupku. Aku percayakan hidupku padamu. Percayakan hidupku padamu. Saudara yang kekasih, setelah Abraham keluar dari tanah Haran dan masuk ke tanah apa yang dijanjikan Tuhan, saya loncat ke bab ke-22. Ya. Abraham tidak punya anak, kita tahu persis. Pada saat dia sudah tua, dia tidak mungkin punya anak. Sarah sudah tertutup rahimnya, tidak mungkin punya anak. Lalu Tuhan janji, aku akan memberkati engkau untuk menjadi bangsa yang besar. Abraham ketawa, gimana mau punya anak? Satu aja nggak punya, gimana mau lihat bintang katanya di langit? Ya, coba kamu hitung, nggak kehitung. Itu nanti keturunanmu. Abraham ketawa. Kenapa?
Secara manusia nggak bisa masuk akal. Dia tidak mungkin punya anak, syarat sudah tertutup rahimnya. Nah, karena janji Tuhan, saya singkatkan, saudara tahu cerita ini, makanya saya cepat ya. Saya singkatkan, Abraham punya anak yang dijanjikan Tuhan. Tentu Abraham punya anak dari apa namanya, Ibrahim kita tahu, Abraham bukan hanya punya Ishak, tapi yang yang dijanjikan Tuhan hanya Ishak. Ya, Ishak ini anak terjanji. Ya, nah lalu setelah Abraham punya anak Ishak ini, lalu Tuhan katakan apa? Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepada Abraham, lalu sahutnya Abraham, ya Tuhan. Coba bayangkan ayat kedua. Ambillah anakmu yang tunggal. Oke, dia punya anak dari selir yang lain, tapi dia anak yang tunggal, yaitu Ishak. Yang engkau kasihi, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan kepadamu. Sekali lagi, Abraham belajar taat apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya. Gampang nggak taat? Sepertinya mudah. Ya, tapi kita semua tahu persis Abraham pun bergumul bagaimana sekarang. Kok Tuhan mau ambil anak yang dijanjikan oleh dia? Tuhan katakan persembahkan Ishak, anak terjanji ini sebagai korban bakaran. Nggak masuk akal manusianya dia. Tetapi ayat ketiga, saudara perhatikan. Keesokan harinya, pagi-pagi, sebelum matahari muncul, dia bangunlah Abraham, yang memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya bersama Ishak anaknya, ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara yang kekasih, nggak mengerti lagi Abraham. Tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan, tapi dia percaya. Dia percayakan dirinya, dia percayakan Ishak, anak yang tunggal yang dikasihinya, anak terjanji. Ya, lalu dia serahkan, katanya, oke. Pagi-pagi benar dia belajar taat dan dia mulai pergi, saudara. Ya. Nah, saudara, selanjutnya, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepada tempat itu, ya, gunung yang Tuhan janjikan itu dari jauh. Ayat kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Coba bayangkan. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali padamu. Kata sembahyang tentu dalam bahasa Inggris dikatakan, I will worship. Ya, kata-kata aku akan menyembah Tuhanku, Allahku yang hidup, Allah yang tidak pernah berbuat kesalahan, Allah yang memanggil dia dari tanah Haran, Allah yang menjanjikan Ishak, Allah yang katakan, beri Ishak kepadaku sebagai korban bakaran. Kami akan menyembah dia. Aku dan anakku Ishak akan bersembahyang, akan worship, akan menyembah Tuhan yang hidup. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu siapa? Ishak anaknya, sedang di tangannya di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara bayangkan, kalau saudara lihat gambar-gambar rohani, ya, saudara pikir tentu semua kita punya bayangan Ishak itu anak kecil umur 3-4 tahun mungkin, ya, di bawah sama Abraham ke atas Gunung Moria untuk apa itu menjadi korban bakaran. Tapi kalau saudara lihat ayat ke-6, saudara Abraham mengambil kayu dan untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Saudara, kalau saudara bicara dengan orang Yahudi atau yang belajar tentang apa perjanjian lama ini, tentu mereka tahu persis Ishak ini bukan orang anak-anak yang umur 5-6 tahun. Ishak sanggup memikul kayu untuk membakar seluruh tubuh manusia sampai habis. Itu kan, ya, kalau persembahan dalam perjanjian lama. Semuanya untuk Tuhan. Nah, bayangkan kalau Ishak anak kecil, dia tidak mungkin dipikulkan kayu itu ke pundaknya. Ishak
Kalau menurut tradisi Yahudi dan mereka tahu, mereka yang belajar tentu perjanjian lama, mereka tahu Ishak itu sekitar umur 30 tahun, Saudara. Makanya dia sanggup pikul kayu bakar. Ya, dia pikul kayu itu ke atas gunung Moria. Karena papanya katakan, Ishak pikul kayu ini. Dan Ishak pergi. Ishak belajar juga taat kepada Abraham. Saudara lihat itu, anaknya yang tunggal percayakan hidupnya kepada papanya. Ya. Saudara kasih, setelah itu, ayat ke-27, ayat ke-7 katakan, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak, sahut Abraham, ya anakku. Coba bayangkan kalau papa, saya sebagai papa, bayangkan kalau anak saya tahu persis anak saya ingin kurbankan untuk Tuhan. Di sini sudah ada api dan kayu. Tapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Saudara, Ishak tidak tahu. Abraham tahu. Tentu dia hancur hatinya. Anaknya tanya, Papa, mana anak dombanya? Mana yang mau dikurbankan? Siapa yang mau dikurbankan? Saudara lihat jawaban Abraham, jawaban iman. Saudara, dia percayakan semuanya dengan untuk Tuhan. Saudara, ini bukan panggilan hanya untuk orang-orang tertentu. Kita semua dipanggil untuk taat. Ingat, Ibrani katakan, Yesus belajar taat sebagai anak. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus belajar taat sebagai manusia saat dia turun ke bumi. 100% manusia, 100% Allah. Dia belajar taat kepada Bapaknya. Saudara, saya nggak membahas itu. Saya pernah beri dalam retret HKY. Trusting, mempercayakan, ya, surrender, penyerahan diri hari lepas hari, ya, kepada Tuhan. Pada saat Ishak tanya, Abraham nggak tahu, tapi ini jawaban Abraham. Allah yang akan menyediakan anak domba. God will provide. Allah yang akan siapkan. Allah yang akan menyediakan semuanya. Mana Tuhan? Saya butuh yang tangible, yang bisa saya pegang. Abraham bilang, no. Ini saya belajar beriman. Saya belajar taat kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan, kepada apa yang gereja katakan. Saya belajar untuk taat. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah. Sekali lagi, kalau sebagai orang Katolik, saudara, kalau dikatakan mezbah, dia mendirikan altar. Saudara, ini kata-kata yang dari perjanjian, bayangkan dari keluaran, dari kejadian. Terus tradisi ini dibawa sampai hari ini. Abraham mendirikan mezbah. Ya, altar. Disitulah disusunnya kayu, lalu diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah Abraham mengulurkan tangannya untuk mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saudara, karena saudara dan saya ngerti ceritanya, makanya hati saudara tenang. Saudara pernah nggak bayangkan, saat saudara diminta Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik, bukan dosa saya, bukan. Yang terbaik yang saya percaya Tuhan beri, dan Tuhan katakan persembahkan mimpi untukku. Saudara, pada saat saya harus hancurkan itu, karena saya ngerti ceritanya, saya nggak takut. Tapi pada saat saya membayangkan kalau saya jadi Abraham, Abraham sudah acungkan pisau dan ingin tusuk anaknya. Saudara, itu ketaatan. Saudara dan saya, kita semua belajar. Nggak ada dari kita yang sudah menang terhadap ini dan beres. Nggak. Hari lepas hari. Belajar taat sama Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, jangan lakukan. Pada saat Tuhan katakan, ampuni saudaramu. Lepaskan orang yang mengasihimu. Belajar taat, saudara. Jangan nonton film yang seperti itu. Belajar taat, saudara. Jangan lakukan hal itu. Karena itu menjauhkan dirimu daripada aku. Belajar taat, saudaraku yang terkasih. Lalu, saya lanjutkan ya. Ayat ke-11 katakan, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut. You are the fear of God. Takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal. Anak yang dikasihinya. Anak yang dijanjikan Allah di dalam hidupnya. Kalau Tuhan inginkan, aku bisa mempersembahkan Tuhan.
Dan saudara yang kekasih, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab sampai sekarang dikatakan orang, di gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Coba perhatikan, apa buah dari ketaatan yang Abraham alami? Apa buah dari ketaatan itu? Kata Tuhan, aku bersumpah. This is the covenant actually. Ya. Ini bukan kata-kata sumpah dalam bahasa. Covenant artinya Tuhan berjanji demi dirinya. Tuhan nggak bisa berjanji demi orang lain karena He is God. Ya. Dia Tuhan. Dia eternal. Dia punya semuanya. Dia berjanji untuk dengan dirinya, dalam dirinya. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka, ini dia berkatnya, berkat otomatis. Ya, saudara, kita terus minta berkat. Ya, berkat ini, berkat itu, saudara. Belajar taat, itu saya percaya itu fondasinya. Belajar taat, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya, dan keturunanmu lah semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat karena engkau mendengar firman-Ku. Bahasa Inggrisnya, because you obey my word. Karena engkau taat, mau setia, mau belajar mendengar dan taat pada firman Tuhan. Saudara lihat itu. Ya, luar biasa bahwa itu buah dari ketaatan. Tuhan, dia ada bersama kita. Kalau dia katakan Tuhan memberkati, bukan artinya kita tidak pernah ada pergumulan. Bukan itu. Ya, Tuhan menjaga, Tuhan memberkati begitu banyak. Tuhan itu luar biasa. Dia kaya, dia dia bisa lakukan apapun yang di luar apa yang manusia bisa lakukan. Oke? Nah, saya ingin simpulkan malam ini. So, saya selesai dalam beberapa menit. Ya. Simpulkan. Tuhan katakan, I will indeed bless you. Aku akan memberkati engkau because you have obeyed my voice. Karena engkau sudah ikut taat kepada firman-Ku. Engkau mau mendengar dan melakukan firman-Ku. Saudara yang kekasih, saya tulis ini, mari kita berikan yang terbaik bahkan. Karena dia layak menerima yang terbaik dalam hidup kita. Ya, saat pagi sebelum sudah lakukan kegiatan apapun, bukankah kita Tuhan ini, aku persembahkan hidupku. Aku persembahkan istri, anak-anak, cucu, sekarang orang-orang yang aku kasih, komunitas, PD, apapun ya. Aku ingin persembahkan padamu. Tuhan, biar kami semua boleh menjadi apa? The living sacrifice, persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan. Dan belajar taat hari lepas hari, mulai hal yang kecil. Ya. Saudara, mari kita lihat. Kalau saya katakan ini, bahwa apa yang diceritakan di dalam Kejadian 22, bukankah ini nubuatan? Ada banyak komentator yang katakan ini adalah nubuatan tentang nanti akan ada anak domba Allah yang akan dipersembahkan. Saudara, kalau saudara saya kasih kata-kata ini, sebagai orang Katolik kan ini familiar. Ada yang namanya Bapak Abraham. Bapak Abraham punya anaknya yang tunggal. Saudara lihat itu? Anak yang dikasihinya, sudah Bapak, anak yang dikasihinya. Yang memanggul kayu, ya, kalau di situ korban bakarannya memanggul salib kayu, ya, Yesus waktu ke Golgota itu memanggul kayu, memanggul salib ke Gunung Moria. Saudara perhatikan, Gunung Moria itu juga di dalam kitab Tawari 2 Tawari 3 ayat 1. Ini kan nggak coincidence, ini bukan hal yang kebetulan. 2 Tawari 3 ayat 1, Salomo, ya, Daud tidak diperbolehkan Tuhan untuk membangun bait Allah. Salomo yang bangun. Nah, saat Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di Gunung Moria. Gunung Moria, sama lihat, saudara lihat. Ya, rumah Tuhan, tempat apa? Rumah Tuhan, tempat Allah bertahta. Tempat Tuhan hadir, sungguh-sungguh nyata kehadiran Tuhan. Saudara, Gunung Moria bukan kebetulan di Yerusalem,
di Bukit Muria, di Bukit Golgota yang anak tunggal Allah, yang sangat dikasih Bapaknya, memanggul salib karena dosa-dosa saudara dan saya ke atas gunung Golgota, ke atas Bukit Golgota. Bukankah tidak ada yang kebetulan? Saudara lihat, Allah yang menyediakan, itu kata-kata Abraham. God will provide. Tuhan yang akan menyiapkan. Saudara, keselamatan yang saudara dan saya alami, bukankah Tuhan yang siapkan lewat anaknya yang tunggal? Bukan karena hebat dan kekuatan saya, bukan karena kekudusan saya, itu semua buah. Tapi karena saya mau percayakan hidup saya kepada Yesus yang menyelamatkan saya, anaknya yang tunggal, Allah yang siapkan itu semua. Oke? Diikat di mezbah itu di atas mezbah yang di atas kayu yang dipersiapkan, Saudara. Saudara lihat, diikat tadi saya bilang. Abraham sudah umur 100 tahun lebih. Ishak baru umur 30. Kuat dia. Kalau dia mau berontak sama papanya, kalau dia mau katakan, saya tidak mau menjadi korban, bisa nggak? Sangat bisa. Bukankah Yesus bisa katakan kepada bapaknya, I don't want this. Saya nggak mau. Saya harus disesah, saya harus berdarah, saya harus dimahkotai duri. Saudara, duri yang Tuhan taruh di kepala itu kan, yang ditaruh di kepala Yesus itu kan duri sebesar ini. Ya, banyak itu dianyam seperti helm, pukul kepala Yesus. Yesus katakan, saya tidak mau. Bisa. Coba lihat, nubuatan ini dari kejadian, inilah Yesus yang akan datang. Yesus yang menerima semua ini. Karena dia bisa katakan tidak pada Bapaknya. Tapi dia mau belajar taat sebagai anak Allah. Itu yang Ibrani katakan. Dan ketaatan Yesus itu tonggak, yang menjadi tonggak. Yang menjadi tempat kita berlindung, tempat kita itu tonggak keselamatan manusia, ya, diikat di atas mezbah altar Tuhan. Free, Yesus katakan, I give you free of my life, ya, dia memberikan sebebas-bebasnya hidupnya. Dia memberikan total semuanya untuk kita semua. Saudara lihat itu? Dan kalau kita lihat tadi ya, bahwa Ishak tidak jadi dipersembahkan menjadi korban bakaran karena ada domba jantan, betul? Dalam kejadian tadi, ya, saudara lihat berapa banyak di misa saudara katakan Lamb of God, anak domba Allah yang menghapus semua dosa manusia. Kasihani saya. Bukankah Tuhan yang menyediakan? Bukan karena kuat dan gagah saya, Tuhan yang menyediakan semuanya. Asal saya mau belajar taat seperti Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus yang selamatkan kita, dan katakan mimpi hari lepas hari, belajar taat sama Tuhan. Saudara, gereja memberikan ini memberikan rahmat Tuhan ini begitu besar dalam hidup kita. Kalau saudara bisa ke gereja, misa tiap hari, go. Bukankah di situ tempat di mana kita tahu ada altar, di mana Yesus mempersembahkan. Yesus pada saat waktu misa kan dikatakan pastor itu sebagai Yesus, ya, sebagai pribadi Yesus, ya. Kalau kita lihat kelemahan-kelemahan pastor, itu kita yang jangan, ya, karena nanti kita nggak bisa fokus kepada misanya. Tapi bukankah Yesus sendiri berjanji di altar itulah aku mempersembahkan. Dia sebagai imam, dia juga sebagai yang persembahan itu, ya, yang mempersembahkan hidupnya untuk saudara dan saya. Dan dia lakukan itu dengan belajar taat kepada Bapa di surga. Apalagi hidup kita. Saudara mau diberkati, belajar taat. Saudara nggak gampang. Tapi kita tahu kita punya rahmat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali lagi untuk malam ini. Engkau berjanji 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah kami, Yesus. Kami lebih dari 2, kami lebih dari 3. Tapi kami tahu kami tidak ada dalam satu kota bahkan. Di dalam satu tempat. Tapi bukankah Engkau hadir di tengah kami? Yesus, kami semua ingin menyerahkan hidup kami, pergumulan hidup kami, kesulitan, kekecewaan, apapun Tuhan, kami ingin serahkan malam ini kepadamu. Yesus yang baik, biar kami semua dalam keadaan apapun, di dalam lembah kekelaman, di gunung yang tinggi, kami ingin belajar taat
pada firman-Mu. Kami ingin belajar mendengar firman-Mu dan taat melakukan hari lepas hari, agar sungguh hidup kami boleh menjadi persembahan yang hidup di hadapan Engkau. Sekali lagi Tuhan, kami mohon jauhkan kami dari semua virus COVID-19. Kami juga mau belajar responsible, apa yang harus kami lakukan, apa yang boleh kami lakukan. Tuhan, belajar taat juga pada pemerintahan Tuhan. Apa yang boleh dan apa yang tidak. Tapi Tuhan, kami satu yang kami percayakan. Tuhan, jangan jauhkan kami semua dari COVID-19 ini. Supaya kami semua boleh sehat untuk melayani Engkau. Berkati juga anak, cucu, orang-orang yang kami kasih, tim dalam komunitas semua Tuhan. Kami persembahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percayakan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you, Wimpy. Sekarang kita buka pertanyaan kali ya. Siapa yang mau bertanya ya? Mungkin saya mau tanya ya, Wimpy. Saya mau tanya ya. Itu ketaatan itu misalnya kalau sampai orang itu tadinya ikut aktif gitu. Terus akhirnya sampai mengundurkan diri. Itu masih berbentuk ketaatan nggak? Iya, kita sulit akan menebak apa yang di pergumulan yang lain ya mungkin. Tapi yang satu hal mungkin dari kita nggak bisa judge, kita nggak bisa hakimin mereka. Hanya saya melihat ada banyak kali orang-orang yang misalnya ada juga kejadian di mana pada saat mereka keluar, mereka malah bisa memberkati juga orang di tempat mereka nanti bersekutu gitu ya. Itu hal yang mungkin lebih baik kita pikirkan ya, daripada kita judge yang lain. Kita nggak tahu pergumulan apa yang terjadi kan. Setiap orang punya pergumulan masing-masing ya. Tentu saya bilang bahwa kalau kita sakit kita keluar, bukan itu ya. Karena kita harus setia di dalam satu perkara ya. Misalnya dalam persekutuan doa ini supaya kita bisa bertumbuh. Karena kalau kita terus ya ganti-ganti PD gitu ya, kapan kita bertumbuh kan? Gitu. Iya, betul. Karena kita nggak bisa bertumbuh kalau saya nggak mau disakitin ya. Justru karena itu ya, taat di dalam hal ini juga perlu tentu. Kalau Tuhan mau tempatkan saya di satu komunitas atau PD, saya belajar taat di situ walaupun sakit. Ya, nanti di depan itu PD-nya itu ya. Iya, betul. Melayani tapi sakit. Ya, tapi itu Tuhan sendiri sakit. Tuhan Yesus sakit loh. Iya. Belajar taat hanya untuk mengasihi kita. Ya. Semua kita alami ya. Ketaatan pasti ada resiko, ada konsekuensi yang kita alami. Which is sacrifice. Itu apa itu sacrifice ya. Ya, saya pikir itu ya. Karena kalau misalnya tentu kalau misalnya malah misalnya contoh ada yang keluar dan saya approach dengan baik, kalau saya masih punya terus relasi yang baik, saya nggak pernah tahu orang itu akan bisa memberkati grup yang lain dengan lebih besar. Ada banyak kejadian, ya, ada banyak kejadian di dalam hidup saya, ya. Oke. Tapi kalau misalnya dia keluar tapi dia nggak ngapa-ngapain, ya makanya itu tugas kita juga untuk mengasihi dia. Itu ya. Tugas kita untuk approach dia, untuk tanya how are you, tanya what are you doing, tanya kalau misalnya dia nggak ada PD atau nggak ada apa, ayo dong. Kalau misalnya ada kan suka ada kebangunan rohani atau apa, ayo. Ya, ada sesuatu yang kita I'm thinking approach. I love you. Supaya mereka kembali aktif. Oke. Yeah. I love you, I want you to come. Gitu ya, itu yang kata-katanya bukan ini kalau udah nunjuk kan nanti nggak bagus semua. Tapi kayak itu betul dari hati kita ya, kita ingin supaya kembali orang-orang. Oke. Thank you, Wimpy. Oke. Terima kasih semua. Iya, sama-sama. Selfie ada. Selfie, bertanya tuh, jangan nyumput terus.
Hai Ko Wimpi. How are you? Apa kabar? Baik, baik. Ayo lu tanya apa? Sorry, Oh tunggu. enggak, bukan dia. Kalau saya harus tanya sama dia, bukan dia tanya sama Iya saya. benar. Tanya benar, Wimpi. Tanya dia. Ci Julia, Eh, Ci, Kenapa ya? foto jangan lupa. Oh iya, jangan lupa Waduh. foto katanya. Wimpi jangan keluar dulu, kita mesti foto. Hebat ini. Foto nggak pernah lupa. Halo, Cilana. Iya. Halo Ko Wempi. Oh, Cilani, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah tuh, aduh. Ayo Ci, foto Ci. Julia mau tanya boleh? Boleh. Hah? Dari Fendi juga. Halo Wimpi. Halo Wimpi. Halo, halo. Salam buat Chani. Ya, thank you, thank you. Gimana kabarnya? Ci? Sorry, Gimana Kit. kabarnya? Mau foto dulu ya? Nggak foto nanti, foto belakangan. Ini jawab pertanyaan dulu. Ada tadi yang mau Oke. bertanya siapa? Ya saya mau nanya, Oke, silakan. tadi soal ketaatan, memang kita mau taat, tapi taunya gimana ya kehendak Tuhan tuh yang mana yang mesti kita taatin. Kadang nggak tahu kehendak Tuhan tuh gimana tahu caranya ya, supaya tahu kehendak Tuhan yang mana. Sekarang kalau saya bicara soal tentu kalian pernah juga retreat discernment mungkin ya, di apa itu membeda-bedakan mana yang suara Tuhan, mana suara saya dan lain-lain. Itu saya rasa begini. Semua perlu dibangunkan dari hal-hal yang kecil. Taat hal yang kecil, taat kepada pemerintah. Contoh tadi, saya tadi ambil sesuatu di post office. Saya coba bayangkan ini ya, ketaatan yang kecil. Saya bisa nyebrang saat lampu seberang untuk orang itu merah gitu. Ya, karena dekat post office ya. Saya bisa sih. Nah, tapi Roh Kudus bilang, nah ini dia, Roh Kudus bilang, stop. Kamu kan walaupun nggak ada orang kan saya nggak ada yang kenal di situ. Betul, ada orang bule, ada orang pakai kerudung tadi sebelah saya. Betul, tapi Tuhan bicara gitu. Nah, saya rasa ketaatan yang kecil-kecil itu yang membawa satu saat kalau Tuhan minta yang besar, kita bisa. Tapi kalau kita nggak pernah belajar dari hal kecil, pada saat nanti kita diminta Tuhan untuk hal yang besar, itu sulit. Saya contohin. Untuk jadi pastor itu hal besar, karena mereka harus putuskan seumur hidup mereka. Kalau mereka nggak belajar taat dari awal, nggak gampang. Ya, mereka bisa hanya karena desakan ekonomi, desakan macam-macam ya, untuk jadi pastor. Tapi contoh lagi hidup kita sebagai orang awam, ya, saat Tuhan panggil saya untuk tadi ada Retno yang ikut dengar juga dari Jakarta. Saya pernah satu kantor dengan dia. Tuhan memberkati begitu luar biasa di dalam pekerjaan saya, luar biasa. Bukan hanya yang multiplication itu terjadi, ya. Tapi pada saat Tuhan minta saya untuk keluar, waduh, saya bergumul besar, itu bergumul banyak. Nah, tentu pertanyaan gimana saya bisa tahu itu dari Tuhan atau enggak? Nah, tentu saya jawab ya itu bukan hanya waktu 1 minggu, 2 minggu ya, karena untuk keluar dari pekerjaan dan hanya melayani sebagai awam untuk melayani dalam gereja Katolik itu bukan hal yang biasa kan, nggak gampang ya. Tapi saya percaya belajar dari hal-hal kecil sampai nanti kalau Tuhan minta yang besar, saya tentu harus. Kalau mungkin hal yang gampang, tentu Alkitab, pengajaran gereja, saudara dan saya harus punya juga pembimbing rohani untuk hal-hal yang besar, ya, untuk memutuskan hal-hal besar. Nah, semua ini kalau confirm, tentu saya gumuli lagi dengan Tuhan. Untuk saya jawab ya, untuk keluar dari pekerjaan dan melayani Tuhan secara penuh, itu saya perlu 2 tahun. Saya bergumul 2 tahun itu. Sampai kadang nangis benar-benar gitu. Nggak mau secara daging secara manusia saya I'm happy gitu. Saya senang dengan pekerjaan saya, dengan komunitas saya di Jakarta dan lain-lain. Tapi pada saat Tuhan panggil dan pergi lagi, keluar lagi dari Jakarta, tempat saya sudah stabil, saya komunitas bertumbuh di sana, melayani di mana-mana, tapi apa kehendak Tuhan, kan itu yang kita mau ya, bukan apa yang enak aja gitu ya, yang saya senang aja. Nah, tentu semua ini
ada yang dikatakan sebagai pengajaran tentang discernment, bagaimana mendengarkan suara Tuhan. Tapi intinya, kalau saudara belajar untuk taat, belajar baca Alkitab tiap hari, berdoa setiap hari, pergi ke sakramen tiap hari, bersekutu bersama Tuhan, bisa bicara lewat banyak hal. Kalau hal besar yang saudara mau discernment, coba adain pembimbing rohani, di mana saudara bisa counseling, ngobrol. Nanti Tuhan bisa confirm dari banyak hal itu ke satu saat, ke satu tempat di mana yang Tuhan mau. Ya, tentu semua itu harus ada langkah iman, nggak bisa semuanya jelas. Saya percaya suara Tuhan itu harus ada kita harus ada space di mana saya harus lakukan itu untuk melangkah di dalam iman. Nggak bisa semuanya jelas dan saya melangkah, itu bukan, nggak ada iman nanti, ya. Nggak perlu iman, ya. Iman suara Tuhan dan pembimbing rohani saya, ya, dari gereja sebaiknya, dan saya melangkah masuk ke sana. Ya, nanti Ibu Yulia minta pembicara lain untuk bicara soal how to discern mungkin, ya. Itu orang-orang pastor-pastor Jesuit itu kan dia Udah, waktu tahun kemarin sama Romo Andang. Oke, good. Jadi hal ini, tapi praktekkan hari lepas hari. Nah, kalau nggak kita praktekkan susah nanti. This came back from a search. Oh, sorry. Oke. Alright. Oke. Terima kasih. Saya harap bisa sedikit, ya. Tapi hal-hal kecil tadi yang saya bilang, nyebrang jalan lampu merah ya jangan coba, ya. Itu coba hal-hal kecil, ya. Misalnya apa? Coba hal-hal kecil yang hari lepas hari yang kita tahu persis secara moral nggak boleh. Lakukan itu dulu. Ya, nanti hal-hal besar datang. Oke? Oke. Sorry nanya Ko Wimpi. Ya, Selfie. Itu kalau misalnya ketaatan dalam pelayanan, misalnya pelayanan di gereja gitu ya, kita taat gitu, tapi ada kritikan yang sampai kita bisa mengganggu kita gitu, terus hampir mundur gitu, karena kritikan dari pelayanan kita gitu loh. Gimana kita caranya bisa taat, bisa kuat gitu loh? Ya, kembali pada fondasinya, ya, pada apa yang saya percaya sekarang begini. Apalagi kalau saudara jadi leader itu lonely, ya, sendiri seringkali. Dia nggak bisa share kepada banyak orang, ya. Pergumulan yang saya gumuli sendiri misalnya, ya. Nggak semua kita di sini jadi tentu leader. Tapi kalau Selfie saya katakan begitu, pertama, jadi saya percaya tetap hidup doa saya itu harus terus dipertahankan. Karena kalau hidup doa kita, ya, goyang, ya, kita nggak disiplin dalam doa, dalam pembacaan firman, di dalam sakramen-sakramen. Nah, kesulitannya tadi saat saya difitnah bahkan, atau dipojokkan, atau dihina dan lain-lain. Tuhan Yesus yang begitu sempurna, Yesus itu kan sempurna. Berapa banyak dia dihina, berapa banyak dia difitnah, berapa banyak dia alami dalam hidupnya. Ya. Nah, saya membayangkan kita nggak sempurna loh. Jadi kalau dikritik, tentu harus tahu persis. Kan kadang-kadang kita bereaksi dulu. Ya, tapi kalau kita dengar dulu, dan ada nggak yang harus diubah dalam diri saya? Ya, kalau ada, kita ubah. Yang nggak ada, yang sisa-sisa itu taruh di toilet, flush gitu ya, di flushing aja gitu. Jadi jangan dipikirin gitu kira-kira, ya. Flush ya di toilet, ya. Jelas maksud saya. Tapi jangan semuanya di flush. Kadang-kadang ada juga apa yang memang saya harus diubah. Ya, memang saya ini sebagai seorang pelayan Tuhan ini kan saya belum sempurna, betul ya semua ya. Ada hal-hal tempat saya ini yang harus terus diamplat supaya halus ya. Nah, ini ada teman-teman yang Tuhan kirim secara khusus yang untuk ngasah kita nih ya. Kadang-kadang perlu itu ya, karena kalau enggak kita somplak-somplak, somplak-somplak bahasa Jakarta tuh ya. Kita nggak mulus gitu ya. Itu harus diamplas sana, diamplas sini supaya kita tiap hari murni. Saudara lihat, saudara suka pakai apa itu namanya diamond kan? Diamond itu kan harus diasah ya. Saudara kalau pergi ke pabrik diamond itu kan wah asah. Yang semakin mereka punya art untuk mengasahnya, semakin bagus diamondnya, makin mahal. Nggak ada diamond yang jadi begitu aja. Semua harus diasah, sama dengan hidup kita.
sama persis selfie. Jadi ada hal yang saya terima dan saya lihat, kalau ini perlu saya ubah, oke, Tuhan saya bersedia, saya mau diubah. Tapi banyak juga yang tadi ampas-ampas yang sampah itu taruh di toilet, flushing. Jangan diinget-inget. Kalau nggak, saudara nggak maju-maju nanti. Iya. Betul? Iya. Ya. Bagi, Agak susah sih. tapi baik juga ada sharing partner yang saudara bisa percaya. Bukan gosip nih ya, bukan Iya. tumpahin apa itu bahasa Curhat. Curhat. tapi sharing ya. Sharing. Saya berani sharing vulnerable gitu. Apa yang saya rapuh, saya bisa sharing dan saya nggak dijudge, saya nggak dihakimi, saya dikasihi. Nah, itu yang harus di-develop, yang harus dibangun di dalam satu komunitas atau PD. Di mana saat saya share, saya nggak dihakimi, tapi saya dikasihi. Saya di-support. Paham ya? Silvi, kita perlu orang seperti itu. Tuhan biasa, makanya waktu Ibrani 12 ayat 2 katakan kita itu berjalan dengan banyak awan-awan orang-orang yang Tuhan kirim untuk bersaksi di sekeliling kita katanya. Jadi saya percaya Tuhan siapkan orang-orang seperti itu. Oke, thank you, Ko Wimpi. Oke, thank you so much for tonight. Iya. Nggak ada lagi kali ya yang bertanya ya. Kalau nggak ada lagi, ditutup sama nanti doa sama Wimpi ya sebelum foto. Oke. Saya doa, Cilia. Oke. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi kami bersyukur Bapa atas kasih setiamu di dalam hidup kami. Saat kami tidak setia, Engkau tetap setia dalam hidup kami. Kami persembahkan sekali lagi Tuhan hidup kami sepanjang minggu ini, apa yang akan kami lakukan, berkati keluarga, pekerjaan, apapun Tuhan. Biar minggu ini kami boleh belajar sekali lagi untuk taat kepada Engkau, Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih sekali lagi untuk semua kami diberkati, rumah tangga diberkati, anak-anak diberkati, cucu semua diberkati dan dilindungi oleh Tuhan yang Maha Baik, yang Maha Kasih. Kami berdoa demi Kristus Yesus Tuhan kami. Bunda Maria doakan kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Terima berkati. kasih Wimpi, tapi jangan keluar dulu, kita foto ya semua, Wimpi. Oh, Jangan ya? keluar dulu. Oke. Ini ritual yang harus dilakukan ini. Iya nih. Thank you, Ko Wimpi. Ciliani apa kabar? Puji Tuhan, baik. Ya, puji Tuhan. Waduh. Senang lihatnya. Iya. Oke. Mosi 1, 2, 3 nih ya. Halo Ko Wimpi. Hai Ciliani, apa kabar? Baik-baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Oke, dah selamat malam semua. Terima kasih. Terima kasih Wimpi. Terima kasih semuanya. Sampai besok ya. Bye. Thank you. Thank you, Retno. Thank you. Bye Ratna. Thank Hai you. Amanda. Thank you. Bye Sisil, Yuli. Halo Jasna, thank you ya. Sampai besok. Sampai besok ya. Besok hari Sabtu ada pelajaran dari pengajaran dari Romo Eko. Siapa yang belum register ya. Itu sama, Yul, sama kayak di teman aku di San Francisco, dia sama bawanya begitu. Oh iya? Temanya sama ya? Sama Iya, di- soalnya buat keluarga. Iya, San Francisco. Teman aku bilang, masa sih? Ya udah. Tapi aku mungkin lihat nanti di- dia versi-versinya lain kali. Iya, iya. Aku lihat di YouTube, iya. Sama. Tapi lucu. Oke, Yun. Sampai Ya, besok ya. Sampai besok semuanya. Yuk. Bye. Halo, Bye, Retno. Claudia. Bye, Sisil. Bye. Bye, Sil. Thank you. Sisil ya. Semuanya ya. Bye. Bye. Bye, Yun. Ada gambarnya.